Guys, ini dia salah satu gerakan paling cepat di alam, lebih cepat dari kedipan mata. Bahkan lebih cepat dari apa yang bisa dilihat mata telanjang kita. Dan pelakunya, si warna-warni pembunuh kece ini, yaitu mantis shrimp. Bisa dibilang, inilah hewan paling keren selautan raya. Dan Dewi nggak ngomong sembarangan loh. Bayangin aja pukulan mereka bisa ngebut sampai 31 meter per detik. Gila nggak tuh akselerasinya? Bahkan bisa nyamain peluru yang ditembakkan dari pistol. Kalau manusia mau memecahkan cangkang sekeras yang dihancurkan mantis shrimp, kita butuh palu gede plus ayunan super kuat. Tapi mereka cuma pakai capit kecil, lebih kecil dari jari kelingking anak kecil. Mantis shrimp ini masuk dalam kategori baru di dunia sains yang namanya ultra fast alias super cepat. Jadi, lupakan deh soal manusia tercepat atau bahkan cheetah. Nggak ada apopania di kelas ini. Ultra fast itu dunianya makhluk aneh-aneh. Kayak semut repjo yang ngejeblak rahangnya, spora jamur yang dilontarkan, sampai ubur-ubur yang nyengat kilat. Para nelayan di perairan dangkal sering cerita, tangan atau kaki mereka bisa babak belur gara-gara ulah mantis shrimp. Bahkan, pemilik akuarium harus ekstra hati-hati, karena kalau udah kesal, hewan mungil ini bisa nyundul kaca tebal banget sampai pecah. Dan jangan coba-coba taruh mereka bareng ikan lain, pasti abis dilibas. Mereka itu petarung licik, sekaligus predator ganas di lautan. Tapi lucunya, spesies yang paling cepat justru lebih suka makan mangsa yang lamban, kayak siput dan tiram. Sementara yang agak lamban, malah ngejar mangsa super gesit, bahkan sampai kepiting dan gurita yang ukurannya 2-3 kali lebih gede dari badannya. Belum cukup sampai situ, mata mantis shrimp juga jadi juara di dunia hewan. Kalau manusia cuma punya 3 sel reseptor warna, mereka punya 12-16 reseptor. Mereka bisa lihat sinar ultraviolet, cahaya terpolarisasi, bahkan retina mereka memproses gambar duluan sebelum sampai ke otak. Bayangin aja, para ilmuwan bahkan curiga, mungkin mata mantis shrimp bisa mendeteksi kanker sebelum menyebar. Tapi sebenarnya, apa sih yang bikin hewan kecil ini bisa secepat, seganas, dan se-ekstrim itu? Jawabannya ada pada evolusi. Mantis shrimp adalah krustasea kecil berwarna-warni yang tinggal di perairan tropis dan subtropis. Walaupun biasanya cuma sepanjang 10 cm alias 4 inci, ada juga yang raksasa, bisa tumbuh sampai 40 cm. Mereka udah punya sejarah panjang banget. Soup Ordo Stomatopoda, tempat mantis shrimp masuk, udah misah dari krustasea lain sejak 400 juta tahun lalu. Terus selama 200 juta tahun berikutnya, bagian mulut leluhur mereka berevolusi jadi capit reptorial super mematikan, mirip tangan belalang sembah. Dari situ muncul 2 tipe, yang tukang nusuk alias spearers dan yang tukang gebuk alias smashers. Ambil contoh si zebra mantis shrimp, jenis terbesar. Mereka bisa tumbuh sampai 40 cm. Hidup ngumpet di pasir. Jadi predator penyergap yang cuma nongolin mata doang sambil nunggu mangsa lewat. Begitu ada ikan lewat, habis spearnya melesat 2,3 meter per detik, langsung nancep pakai 10 duri tajam di capitnya. Dalam penelitian, sebagian besar serangan mereka sukses nangkep ikan. Coba bayangin, kita aja susah banget nangkep lalat pakai tangan, tapi mereka bisa dengan mudah nangkep ikan hidup yang lincah. Rahasianya, ya ada di desain capit reptorial mereka yang bukan cuma kuat, tapi juga fleksibel. Pas banget buat nyayat dan nahan mangsa. Capit tombak mantis shrimp itu bukan sembarangan. Ujungnya punya duri-duri kecil yang melengkung, kayak kait, biar bisa nancep ke tubuh mangsanya dan tetap nyangkut meski si ikan meronta. Bagian luar capitnya keras banget, penuh mineral, bahkan ada gerigi-gerigi tajam
buat ngunci mangsa, tapi bagian dalamnya lebih lentur karena tersusun dari lapisan serat protein kitin. Cerdas banget kan? Beda sama sengatan lebah atau jarum nyamuk yang lurus, capit mantis shrimp justru melengkung supaya bisa makin kuat nyekek mangsa. Untuk lebih paham soal ekologi mantis shrimp, para ilmuwan ngobrol sama Dr. Maya de Vries yang udah bertahun-tahun meneliti mereka di laboratorium maupun di laut. Katanya, kalau mau nangkep mantis shrimp di alam, mereka biasanya pancing pakai umpan cumi atau ikan. Begitu si mantis keluar dari lubangnya, jebret, diringkus pakai jerat kecil di depan sarang. Licik, tapi cerdas ya guys. Sekarang kita masuk ke bagian paling keren, rahasia kecepatannya. Jadi otot-otot flexor dan extensor di capit mantis shrimp bekerja kayak pegas. Otot extensor bakal nahan dan mengompres capit, sementara otot flexor ngunci posisinya pakai latch alias pengait. Nah, pas kunci ini lepas, boom, capitnya melesat keluar dengan kecepatan luar biasa. Sambil maju dari lubang pasir, dia langsung seret mangsanya balik ke sarang buat dimakan. Dan kita pun kepo dong guys, nanya ke dokter de Vries, pernah nggak sih kena tusuk mantis shrimp? Untungnya jawabannya belum pernah. Hadeh, kalau iya pasti ngeri banget. Tapi kata beliau, karena mantis shrimp tipe penombak ini hidupnya di pasir, mereka gampang pindah tempat. Jadi mereka jarang banget agresif kalau cuma soal mempertahankan rumah. Tapi cerita beda kalau kita ngomongin kelompok satunya lagi, si Smashers alias tukang gebuk. Di jalur evolusinya, sebagian mantis shrimp nggak lagi tumbuh duri tombak, melainkan berubah jadi pentungan maut. Bentuknya sih kayak gada kecil, nggak semenakutkan tombak, tapi hoti-hoti. Karena inilah senjata paling gokil kecepatannya. Kalau zebra mantis shrimp bisa nusuk dengan kecepatan 2,3 meter per detik, Smashers kayak purple spot mantis shrimp bisa meluncurkan pukulan dengan kecepatan 31 meter per detik. Akselerasinya lebih dari 100.000 meter per detik kuadrat. Itu lebih ngeri daripada peluru kaliber 22 yang ditembakkan pistol. Pukulan mereka bisa menghasilkan gaya sampai 1.500 Newton alias setara 340 pon. Bayangin ya guys, itu ribuan kali lipat dari berat tubuh mereka sendiri. Tapi waktu ilmuwan pertama kali ngukur kekuatan pukulannya, muncul sesuatu yang aneh. Grafiknya nunjukin ada 2 lonjakan gaya, bukan 1. Kenapa? Pas dicek lewat kamera super lambat, ternyata setelah pukulan pertama, ada gelembung kecil terbentuk yang disertai kilatan cahaya. Fenomena ini disebut gelembung kavitasi. Jadi, pukulan mantis shrimp begitu cepat sampai bikin area bertekanan super rendah di air. Air di sekitar langsung mendidih seketika, membentuk gelembung uap. Tapi gelembung ini cepat banget kolaps, dan saat runtuh, energi dilepaskan dalam bentuk suara, panas, bahkan cahaya. Suhunya bisa nyamain permukaan matahari. Itulah alasan kenapa mangsa mereka bukan cuma kena sekali, tapi kayak kena 2 kali pukul. Pertama dari gada mautnya, kedua dari ledakan kavitasinya. Untuk memahami fenomena aneh ini, para peneliti ngobrol sama Dr. Sheila Paddock, ilmuwan yang pertama kali nemuin fenomena kavitasi ini. Kata beliau, saat pertama kali melihat gelembung itu, rasanya benar-benar menegangkan, sekaligus luar biasa kayak nemuin rahasia tersembunyi dari alam semesta. Kata Dr. Sheila Paddock, mungkin ini pertama kalinya manusia bisa lihat fenomena gelembung kavitasi dengan jelas. Karena dulu, teknologinya belum ada. Mereka harus pakai kamera paling canggih untuk nangkep momen ini. Waktu ditanya, apakah kavitasi ini sengaja berevolusi atau cuman efek samping aja? Jawaban hati-hati beliau sih, aku nggak tahu. Tapi sebagai pengamat Paddock percaya mantis shrimp
memang berevolusi untuk menciptakan kavitasi. Karena fenomenanya konsisten banget, mereka selalu bikin gelembung di waktu yang tepat. Nggak pernah salah timing. Bahkan, ada data yang nunjukin, kadang pukulannya bisa menghasilkan 4 puncak gaya yang jaraknya merata. Kayak pola yang udah diatur alam. Bandingin dengan hewan lain yang juga bisa bikin kavitasi, misalnya ada udang kecil lucu yang bisa nembak jet air cepat banget. Api si udang mini ini cuma bisa bikin kavitasi kalau jet airnya kebetulan kena sesuatu di jalurnya. Itu lebih mirip kecelakaan, beda jauh sama fenomena mantis shrimp yang super konsisten dan elegan. Karena beda jenis serangan, makanan favorit si Smasher juga beda jauh sama Spearer. Kalau Spearer suka buru ikan lincah, Smashers justru doyan mangsa bercangkang keras kayak tiram dan siput. Disinilah gelembung kavitasi tadi jadi sangat berguna buat ngeretak mangsa yang keras kepala. Sekilas memang kayak paradoks ya guys, kok bisa hewan tercepat malah milih mangsa paling lamban? Tapi ternyata, ini bukan kebetulan. Coba perhatikan cara mereka nyiapin serangan. Pertama, mereka pegang dan atur posisi cangkang persis di tempat yang diinginkan. Lalu, ketok-ketok, pakai antena udah kayak lagi ngetes titik lemah. Setelah itu, mereka berhenti sebentar, diem, kayak mikir dulu. Baru deh mereka hajar mangsanya. Nah, momen nunggu itu yang penting banget karena di detik itu, si mantis shrimp lagi narik mundur capitnya. Nge-spring load mekanisme pegas berbentuk sadel yang terbuat dari kitin. Otot-ototnya ngompres, nahan energi, lalu ngunci dengan latch. Begitu kunci dilepas, energi potensial itu dilepas seketika, dan gada mautnya meluncur dengan kecepatan paling gokil. Pegas sadel inilah rahasia kenapa pukulan Smashers bisa jauh lebih cepat dari sekedar otot. Bayangin aja guys, bedanya kayak kamu lempar anak panah pakai tangan doang, dan hasilnya pasti pendek dan lambat. Tapi kalau kamu pakai busur, lalu lepasin anak panah itu, jauh lebih cepat. Padahal energi otot yang dipakai sama aja. Bedanya cuma di cara melepaskan energi. Artinya, mantis shrimp itu nggak butuh energi besar. Mereka cuma ngumpulin energi kecil, lalu ngelepaskannya dalam waktu sangat singkat. Dan hasilnya super eksplosif. Desain capit mereka juga beda total sama Spearer, karena si gada maut ini harus tahan tekanan ekstrem berulang kali. Bagian luarnya dilapisi lapisan super kuat, anti retak. Mirip kayak perban khusus yang biasa dipakai petinju untuk melindungi tangan. Di bawah lapisan itu, ada 2 struktur serat yang arah seratnya beda. Yang satu bertugas meredam retakan, yang satu lagi mencegah capit mengembang pas kena benturan. Gabungan desain pintar ini bikin Smashers bisa mukul berkali-kali dengan kekuatan segila itu tanpa capitnya rusak. Canggih banget ya guys, kayak senjata biologis buatan alam. Bayangin guys, si mantis shrimp bisa mukul cangkang kerang sampai pecah. Bahkan kaca akuarium pun bisa retak. Tapi capitnya sendiri nggak rusak sama sekali. Lebih gila lagi, mereka paham betul struktur 3D dan mekanik dari cangkang mangsanya. Jadi, kalau ketemu cangkang model tinggi spiral, pukulannya beda dengan cangkang bulat. Semua itu mereka lakukan di titik paling efisien untuk mecahin. Si mangsa udah kayak insinyur profesional yang ngerti struktur bangunan. Karena mereka biasa berburu mangsa bercangkang keras di karang atau batu, habitat si Smasher juga beda dari Spearer. Capit gada maut itu bukan cuma buat berburu, tapi juga multifungsi. Bisa dipakai buat ngebantai kepiting, bahkan bikin rumah. Beberapa spesies Smashers bikin sarang di dalam karang dengan cara ngebor pakai pukulan, dan hasilnya rumah kecil yang rapi, aman, dan nyaman. Tapi ya gitu, karena mereka butuh substrat keras, rumah idaman jadi rebutan. Akhirnya sering banget terjadi perang antar mantis demi properti beb, kayak rebutan rumah subsidi di komplek. Serangan mereka kalau lagi sparring justru lebih brutal dibanding kalau lagi berburu. Jadi peneliti pun nanya ke dokter, "Pak dok, apa nggak bahaya pegang makhluk beginian? Jari tangan? Aman nggak?" Jawab beliau santai,
ya harus hati-hati sih. Masalah terbesar itu ada duri tajam di ujung capitnya. Kalau nancep ke kulit, aduh, sakitnya luar biasa. Tapi ya kayak punya kucing berkuku tajam aja guys. Asal ngerti cara mainnya aman. Aman aja kok. Memang ada cerita-cerita gokil di internet. Orang sampai katanya kehilangan jari gara-gara mantis shrimp. Tapi biasanya karena nekat dan nyelam, terus masukin tangan ke lubang sarang. Ya jelas kena hajar, terus mereka nggak cabut, akhirnya kena infeksi bakteri. Jadi kisah horor itu lebih ke ulah manusianya, bukan si mantisnya. Padahal, baik Spearer maupun Smasher sebenarnya nggak mau nyerang manusia, karena kalau capit mereka nyangkut di kulit kita, bisa putus. Jadi lebih sering mereka cuma ngetok pakai gada. Dokter, Pak Dok sendiri ngaku, udah sering banget kena pukul di lapangan, tapi katanya nggak seberapa sakit. Tapi guys, jangan salah, hidup jadi mantis shrimp itu juga bahaya. Untungnya, mereka dilengkapi baju zirah alami super keras yang melindungi tubuh, terutama bagian ekor alias telson. Ekor ini punya tonjolan-tonjolan khusus buat nyerap benturan biar nggak retak. Jelas banget ya, perbedaan bentuk capit antara Spearer dan Smasher itu bukan cuma soal gaya bertarung, tapi menentukan seluruh gaya hidup mereka. Dan ini belum selesai, karena bukan cuma capit mereka yang luar biasa, tapi juga mata mereka. Mantis shrimp sering disebut punya mata paling kompleks di seluruh kerajaan hewan. Bentuknya aja udah kayak alien, tapi justru itulah rahasia mereka jadi predator yang efektif. Mereka punya dua mata yang bisa gerak independen, dan masing-masing punya visi trinokular. Ya guys, bukan cuma binokular kayak manusia. Jadi satu mata aja udah bisa ngukur kedalaman. Bayangin kalau dua mata dipakai bareng, hasilnya mereka punya penglihatan hexnokular. Gokil kan? Dengan sistem ini, mereka bisa nangkep informasi visual super detail yang bikin akurasi serangan meningkat drastis. Dan kalaupun satu mata rusak gara-gara duel, mereka masih punya kedalaman pandang dari mata yang satunya. Sistem cadangan alami guys ini namanya. Di bagian tengah mata mereka, ada 6 baris omatidia ribuan sel fotoreseptor yang tugasnya mendeteksi panjang gelombang cahaya tertentu, bahkan sinar ultraviolet yang manusia nggak bisa lihat. Total, mantis shrimp punya 12-16 jenis fotoreseptor, bandingin sama manusia yang cuma punya 3, anjing 2, burung 4, itu pun burung udah bisa lihat sinar UV. Tapi plot twistnya, ternyata si mantis shrimp ini gak jago-jago amat bedain warna. Ada eksperimen, 10 ekor mantis shrimp dilatih buat ngenalin 10 panjang gelombang warna, 400 to 650 nanometer. Kalau pilihannya benar, mereka dapat hadiah udang beku. Nah, setelah terlatih, si ilmuwan kasih warna tambahan. Hasilnya, mantis shrimp cuma bisa bedain kalau jaraknya jauh 50-100 nanometer. Kalau beda tipis, misalnya 12-25 nanometer, mereka gagal. Sementara manusia dengan 3 reseptor doang bisa lihat jutaan warna. Bahkan bedain perbedaan sekecil 5 nanometer. Jadi guys, kita tuh lebih jago main gradasi warna daripada mereka. Jadi, meski mata mereka bisa nyerap spektrum super luas, cara mereka melihat warna bukan kayak kita. Mereka nggak bisa bedain biru tua, biru muda, biru ketuaan dikit gitu. Ilmuwan curiga, tiap reseptor warna di mata mantis shrimp langsung ngetek satu warna tertentu on-off. Jadi hemat otak, nggak perlu proses ribet kayak sistem pendengaran kita. Ada nada, ada jeda, jelas, dan stepwise. Bukan continue, kayak penglihatan manusia. Yang bikin makin gokil, fotoreseptor ini juga bantu mereka mendeteksi cahaya terpolarisasi. Kita bahas dikit ya guys. Cahaya normal itu getarannya acak, ke segala arah bisa horizontal, vertikal, miring, semrawut. Kalau terpolarisasi, cahaya getar cuma satu arah. Bisa karena pantulan, pembiasan di air, atau lewat filter kayak kacamata hitam polarized. Manusia, enggak. Bisa lihat, beberapa hewan laut bisa seperti cumi, kepiting, gurita,
sotong, tapi mantis shrimp sudah di next level. Mereka bisa lihat 6 jenis polarisasi. Horizontal, vertikal, 2 diagonal, dan 2 polarisasi melingkar atau circular polarization. Circular ini spesial banget guys. Cahaya yang muter spiral searah jarum jam atau berlawanan. Dan guess what? Sampai sekarang, cuma mantis shrimp satu-satunya hewan di bumi yang bisa lihat itu. Ilmuwan menduga kemampuan ini dipakai buat berburu, navigasi, sampai komunikasi. Karena beberapa spesies mantis shrimp punya pola di tubuhnya yang bisa memantulkan polarisasi melingkar udah. Kayak kode rahasia buat duel atau cari jodoh. Kerennya lagi mereka bisa memproses sebagian besar data visual ini langsung di mata sebelum dikirim ke otak. Rahasianya ada di reniform body, struktur berbentuk ginjal di tangkai mata. Fungsinya kayak prosesor tambahan, ngefilter warna, cahaya, dan polarisasi, lalu ngebut ngirim info ke otak. Jadi mereka punya sistem GPU bawaan di mata, bukan cuma GPU di otak. Gak heran guys, kemampuan visual mantis shrimp ini bikin bukan cuma ahli zoologi yang bengong, tapi juga para ilmuwan material dan insinyur kepincut. Karena ada potensi inovasi teknologi baru yang terinspirasi dari makhluk kecil ini. Nah guys, rahasia capit superpower si mantis shrimp ini ternyata nggak cuma bikin hewan laut lain ketar-ketir, tapi juga jadi inspirasi buat para ilmuwan. Ada yang bikin material baru, kuat tapi tetap fleksibel, terinspirasi langsung dari struktur capitnya. Ada juga tim yang sukses bikin robot mini seberat 1,5 gram yang bisa nyerang dengan pukulan secepat mantis shrimp, walaupun tetap aja si robot masih kalah cepet sama versi aslinya di laut. Di bidang optik, para peneliti bikin kamera canggih yang nyontek dari mata mantis shrimp. Ada kamera polarized buat eksplorasi bawah laut, sampai kamera medis yang bisa bantu deteksi sel kanker sebelum sempat menyebar ke tubuh. Dan risetnya masih terus berlanjut. Bahkan baru-baru ini, ilmuwan nemu kalau mata mantis shrimp ternyata punya 2 kali lebih banyak protein pendeteksi cahaya dibanding yang kita kira sebelumnya. Wait, apa ya? Belum ada yang tahu pasti, tapi jelas ini membuka jalan riset baru yang super menggoda. Samudra itu emang masih penuh misteri guys. Banyak banget makhluk yang belum kita kenal, terutama di laut dalam, di mana tempat paling nyeremin sekaligus paling bikin penasaran. Semakin ke dalam, makhluknya makin aneh, makin absurd, kadang kelihatan kayak alien asli, dan itu semua masih jadi bahan penelitian. Guys, mantis shrimp ini udah kayak guru besar bawah laut ya. Dan bukan cuma ajarin kita tentang biologi, tapi juga bikin manusia bisa upgrade teknologi juga kan. Di balik cahaya samar kehidupan, ada rahasia yang tak pernah benar-benar kita pahami. Setiap napas, setiap gerakan adalah bukti keajaiban yang terus berlangsung di bumi ini. Namun keajaiban itu juga rapuh, mudah hilang jika kita abai. Alam bukan sekedar tempat kita hidup, melainkan rumah yang menjaga sekaligus menguji kita. Dan pada akhirnya, hanya dari cara kita merawatnya, sejarah akan mengingat apakah manusia menjadi penyelamat atau justru perusak kehidupan itu sendiri. Oke, itu saja pembahasan tentang hewan yang luar biasa yang ada di laut, yang kadang bikin Dewi mikir, kok bisa ya? Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat buat kita semua. Saya Dewi, mewakili tim Pusreng Trisakti Bird Farm, undur diri dan sampai jumpa di video berikutnya yang tak kalah serunya. See you and bye-bye.